fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita mulai dari ke-9, yaitu dakwah musuhi serius. Maaf, itu saya salah tulis, bukan serius. Hari ini saya sedang berada di rumah orang tua saya, sehingga jaringan internetnya terbatas. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita belajar. Mungkin kalau video akan sangat berat ya. Jadi saya kira share screen saja. Baik, pertama, saya melihat teman-teman masih banyak yang belum mengisi kuisnya. Karena saya sangat berharap teman-teman sudah mengisi kuisnya terlebih dahulu sebelum ikut ini ya, live review. Karena di antara pembahasan saat live review adalah soal kuisnya itu sendiri. Baik, kita mulai belajar dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah setelah kemarin kita jelaskan tentang mulai berdakwah terang-terangan, maka orang-orang petinggi Quraisy mulai menampilkan kebenciannya, permusuhannya. Di antara bentuk kekhawatiran mereka adalah ketika musim haji tiba. Jadi musim haji itu saat orang-orang Arab datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, walaupun dengan kesyirikan, namun itu merupakan kesempatan Rasulullah SAW untuk bertemu dengan setiap kabilah yang jauh jaraknya di Jazirah Arab. Di situ Rasulullah berdakwah kepada jamaah haji, dan di situ pula orang-orang Quraisy khawatir bahwa nanti dakwah Islam akan tersebar keluar kota Mekah, sehingga Mekah akan mengalami kesulitan dengan adanya tempat lain yang memusuhi agama di kota Makkah. Akhirnya orang-orang berkumpul di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membahas setidaknya apa yang harus dituduhkan kepada Rasulullah, harus kompak, harus sama, julukan yang kiranya dapat membuat orang-orang menjauhi Rasulullah. Di antara pemikir di sini adalah Abu Jahal, ada An-Nadhr bin Harith, ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Abu Lahab, dan para petinggi lainnya. Mereka berpikir tuduhan-tuduhan apa yang kiranya dapat membuat Rasulullah ditinggalkan oleh dipikir apakah dukun, maka orang-orang melihat Rasulullah tidak melakukan jampi. Dituduh orang gila, maka orang-orang melihat Rasulullah sudah waras sekali. Dituduh penyair, maka orang-orang sangat memahami bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan syair. Itu kalimat yang luar biasa indah yang tidak pernah didengar oleh orang-orang sebelumnya, baik dari perkataannya maupun dari seni penyampaiannya, seni dari isi susunan syairnya. Adapun tukang sihir, sebenarnya mereka pun ragu karena namanya tukang sihir itu terbiasa untuk melakukan jampi-jampi, sedangkan Rasulullah jelas itu bukan jampi-jampi. Dakwah Rasulullah tegas dan terang kebenarannya, sehingga benar-benar menutup semua celah untuk menuduh Rasulullah apapun hal-hal jelek itu jelas-jelas tidak ada dalam Rasulullah. Sehingga mereka pun akhirnya memilih yang paling yang paling setidaknya bisa digunakan, yang paling dekat, walaupun itu sebenarnya tetap saja tidak masuk akal, yaitu tukang sihir. Yang mana mereka melihat bahwa di kota Mekah
orang-orang Arab di Mekah terpisah ya antara anak dan bapaknya, saudaranya, suami istrinya, kemudian baik budak dengan tuannya. Ini seperti sihir yang memecah belah keluarga. Akhirnya disepakatilah untuk menjuluki Rasulullah tukang sihir dengan tujuan agar jemaah haji tidak mendengarkan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada satu tokoh yang benar-benar gencar untuk melaksanakan tuduhan ini, yaitu adalah Abu Lahab. Abu Lahab nama lainnya adalah Abdul Uzza. Allah tidak berkenan menyebutkan Abdul Uzza dalam Quran sehingga menggunakan kunyahnya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab membuntuti Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah berdakwah bertemu dengan satu kabilah satu kafilah perjalanan ibadah haji. Maka setelah Rasulullah berdakwah, maka Abu Lahab pun di belakangnya mendustakan Rasulullah, menuduh Rasulullah sebagai sihir, menuduh Rasulullah sebagai pemecah belah kaumnya, dan lebih utama lagi adalah diantaranya menuduh Rasulullah keluar dari tradisi orang tua, leluhur, nenek moyang, dan itu sangat menakutkan bagi orang-orang Arab karena dianggap andaikan ayah, pemimpin suku, kakek, dan leluhur saya sudah lancang dituduh sesat, maka orang tersebut dianggap kualat yang akan celaka. Padahal Islam tidak memandang demikian ya, bahwa anak dan orang tua punya pilihan masing-masing, khususnya dalam beragama. Ya, kepada teman-teman yang baru datang, saya pertama meminta maaf bahwa saya sedang ada di rumah orang tua dan sinyalnya terbatas. Kalau video rasanya akan menyulitkan ya, jadi memberatkan. Sehingga saya screen share aja. Mudah-mudahan masih tidak menghalangi kita untuk belajar live dari Sirah Nabawiyah. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya musim haji lewat, namun para petinggi Quraisy tetap melanjutkan permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka pun karena tidak menemukan celah untuk menghina Rasulullah, maka mereka pun membuat isu-isu, gosip, hujatan, kebencian, kebohongan, kedustaan, apapun untuk disebarkan di masyarakat untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keruhlah nama Rasulullah, padahal kalau orang tersebut mengenal Rasulullah, maka dapat diketahui bahwa Rasulullah adalah Al-Amin yang sifatnya mulia, sifatnya sempurna. Dan di antara permusuhan dari para petinggi Quraisy yang paling kentara adalah dari An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith ini dia tidak menyiksa orang-orang, tidak melakukan kekerasan, tetapi dia menggunakan logika pemikiran dan mengalihkan isu dari dakwah Islam. Dia membantah Rasulullah dengan banyak, diantaranya adalah bahwa An-Nadhr bin Harith meminta azab Allah langsung pada dirinya ketika dia sedang berkoar-koar pada orang-orang bila Islam adalah agama yang benar. Padahal Allah tidak bisa diatur oleh makhluknya, termasuk terhadap meminta azab. An-Nadhr bin Harith juga dia berjalan ke Yathrib atau ke Madinah untuk meminta kisah-kisah dalam Alkitab kepada orang-orang Yahudi untuk nantinya diadu dengan Rasulullah, dibantah pada Rasulullah. Padahal Rasulullah mampu menjawab semua yang ditanyakan dalam dalam tuduhan-tuduhan An-Nadhr bin Harith terkait dengan
pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Yahudi. Di antaranya adalah ini tentang Raja Zulkarnain, tentang pemuda Ashabul Kahfi, tentang ruh dan lain sebagainya. Haris juga pergi ke Hira, Persia di Arab, untuk bertanya Romawi, belajar dia. Jadi serius sekali dalam memusuhi Islam. Di antaranya dia adalah kisah Rustom dan Esfandiar, satu dongeng legenda dari Persia yang kisahnya cukup ya dianggap menarik untuk menarik perhatian orang-orang, sehingga orang-orang tidak hanyut dalam kisah para nabi dan kisah yang dibawakan Rasulullah melalui Quran. Namun lambat laun orang yang awalnya melihat kisah tersebut akhirnya bosan dan terus melihat kisah Quran itu lebih baik karena diturunkan berangsur-angsur dan selalu ada yang baru. Akhirnya Adnan bin Haris juga tidak kehabisan akal, karena ia orang yang kaya, maka ia membeli budak perempuan yang pandai menyanyi, pandai menggoda, sehingga ketika ada seseorang nampak terkagum dengan dakwah Islam, maka Nadar bin Haris pun membawa orang tersebut kepada budaknya dan dihidangkan makanan, lalu budaknya bernyanyi dan menggoda laki-laki tersebut sebagai ganti bahwa untuk meninggalkan diizinkan orang tersebut untuk menikmati budak dan hidangan dari An-Nadhr bin Harith. Maka ini An-Nadhr bin Harith pun nanti meninggal dalam perang Badar sebagai musuh Islam yang dia dikenal sebagai tidak melakukan kekerasan tetapi melakukan pengalihan isu berupa hiburan-hiburan. Teman-teman, saya juga menitipkan kepada teman-teman bahwa setiap kejayaan Islam pasti bintangnya adalah ahli ilmu dan para alim, para ulama. Dan setiap negeri yang Allah hinakan, Allah jatuhkan, negeri tersebut pasti mengidolakan artis-artis hiburan yang tentu saja dalam rangka bermaksiat. Di antaranya adalah kisah dari sejarah Spanyol dan Turki. Kalau teman-teman melihat sejarah Spanyol, majelis-majelis ilmu di sana yang awalnya penuh, akhirnya kosong, ditinggalkan. Mereka sibuk mengurus urusan seperti pakaian, urusan seperti meja makan, seperti nyanyian-nyanyian, musik, dan sebagainya, yang mananya itu melalaikan dan menjadi Allah Subhanahu wa taala. Maka Spanyol pun berakhir dengan pembantaian oleh Reconquista, oleh pasukan salib. Di Turki juga demikian. Banyak orang-orang mulai berpaling dari Islam, diantaranya terhadap ini ya, kekuasaan, terhadap harta, dan akhirnya mereka tenggelam dan jatuh. Makanya Indonesia hari ini untuk bangkit dari keterpurukannya karena diantaranya masih mengidolakan artis-artis penyanyi-penyanyi lawakan yang semuanya tidak penting. Mantan beri tanda seru sampai kita habis waktunya terhadap lawan dan hal-hal lainnya. Maaf teman-teman, masih terdengar suara ya? Maaf, terbatas. Mana HP Bapak? Dideketin sini. Maaf ya teman, saya
Baik, mudah-mudahan sekarang jelas. Berikutnya, yaitu jika mulai hilang ketenangan dan ingin langsung untuk mengarah kepada Rasulullah. Namun lagi-lagi mereka dihalangi oleh Abu Thalib, yang mana Abu Thalib adalah kepala suku di Makkah, pemimpin Quraisy pada saat itu, dan Bani Hashim pun sepakat untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menyebabkan orang-orang tidak bisa mencelakai Rasulullah. Paling mereka hanya bisa untuk berbuat sinis atau ya walaupun siksaan, tetapi siksaan yang tidak bisa, siksaan yang parah, yang tidak bisa mengancam Rasulullah. Ada yang nekat untuk menjaga Rasulullah dengan memunculkan baik unta yang besar, baik mungkin berupa malaikat yang menjaga Rasulullah, semua usaha untuk mencelakai Rasulullah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah terkait orang yang mengikuti Rasulullah, mereka menghadapi siksaan yang jauh lebih serius. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Dia disekap oleh pamannya, digulung tikar, lalu dia diasap. Tentu dia kepanasan dan merasa sangat tersiksa. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, satu anak yang sangat dimanja dari orang tua yang sangat kaya raya, menggunakan pakaian yang sangat mewah, dengan tampilan yang sangat mempesona. Ketika Mus'ab bin Umair lewat dari satu jalan, maka parfumnya akan membekas di jalan tersebut dalam waktu yang lama, sehingga orang-orang mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair baru saja lewat. Lalu kita lanjut lagi ke kisah ini ya. Mus'ab bin Umair pada akhirnya dibuang oleh ibunya sendiri, sehingga Mus'ab bin Umair hidupnya terlantar, kelaparan, jadi kurus, kering, kumuh, bajunya acak-acakan, kotor, dan bahkan kulitnya bersisik seperti ular. Nah, kemudian kita lanjut ke kisah Bilal bin Rabah, budak yang terkenal milik Umayyah bin Khalaf, yang diseret mati-matian. Ini lehernya diikat, lalu ditarik keliling Makkah, dan dibiarkan kelaparan, dijemur, dan jemur tentu ini sangat menyiksa ya. Maaf teman-teman, boleh yang masih aktif videonya untuk dimatikan. Maksudnya video dari teman-teman cukup videonya, supaya mudah-mudahan bisa lebih ringan temuannya. Maaf ya, saya atur dulu. Mana nih yang masih nyala? Ini dimatikan saja. Stop video ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi bin Robah itu budak dari Habasyah, dari Afrika, yang kulitnya berwarna hitam, dan dia terus-terusan dihinakan oleh tuannya dan disiksa sampai tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf bahkan merasa tersiksa karena sudah menyiksa Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah disiksa sampai tuannya benar-benar kecapean, benar-benar kelelahan, benar-benar bahkan Tuhannya sendiri merasa seperti justru malah Tuhan yang disiksa. Ketika situasi sudah sangat memprihatinkan, maka Abu Bakar memaksakan diri untuk membeli Bilal
walaupun Umayyah bin Khalaf membandrol harga yang sangat mahal, dan akhirnya Bilal pun dimerdekakan, bahkan diganti dengan budak yang lainnya kepada Umayyah bin Khalaf oleh Abu Bakar. Di sini Umayyah bin Khalaf sebenarnya sangat senang dibeli Bilal oleh Abu Bakar karena Umayyah bin Khalaf sudah kelelahan dan terutama malu ditertawakan oleh orang-orang. Kemudian ada lagi keluarga Yasir ya, yaitu satu keluarga yang mana awalnya adalah mantan budak di kota Makkah, khususnya dari kabilah Bani Makhzum. Maka karena dia dalam posisi yang lemah, walaupun sudah merdeka, maka tetap dalam penyiksaan. Abu Jahal menyiksa Sumayyah yang sedang diikat, lalu ditusuk dengan pedang yang panas di kemaluannya, sehingga Sumayyah, istri Yasir, Sumayyah binti Khayyat ini, akhirnya menjadi syahid pertama kaum muslimin yang tewas di bawah penyiksaan Umayyah Khalaf. Penyiksaan Abu Jahal. Sedangkan suaminya tewas karena kelelahan dan kesakitan, terus-terusan disiksa. Amr bin Yasir pun anak dari Sumayyah terus-terusan disiksa dengan besi panas, dengan batu-batu, sehingga di dalam puncak penderitaan Amr bin Yasir, apalagi melihat orang tuanya sudah meninggal, maka Amr bin Yasir pun terpaksa mengucapkan kata-kata kufur, yaitu mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya ia pun dilepaskan oleh Abu Jahal. Maka Amr bin Yasir pun dia sedih dan berlari menuju Rasulullah, mencium Rasulullah dan meminta maaf kepada Rasulullah. Di dalam tangisannya tersebut, Rasulullah memaafkannya, dan bahkan Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 106 bahwa iman itu tergantung dengan apa yang di hati, sedangkan yang diucapkan bila terpaksa maka dimaafkan. Kemudian petinggi Quraisy akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib supaya dapat menyiksa Rasulullah atau membunuh Rasulullah. Maka mereka bertemu dengan Abu Thalib. Namun Abu Thalib terus menolaknya dengan kata-kata yang lemah lembut. Namun petinggi Quraisy itu tetap mengirim utusannya lagi dengan ancaman yang serius dan membentak-bentak, memarahi Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib pun sedih karena terus-terusan dimarahi dan meminta Rasulullah untuk mengasihani kepada Abu Thalib. Namun Abu Thalib ternyata tidak berhasil untuk mencegah Rasulullah berdakwah. Rasulullah akhirnya berkata bahwa andaikan matahari ada di tangan kanan Rasulullah dan bulan ada di tangan kiri Rasulullah, maka Rasulullah tidak akan berhenti dengan dakwah sampai Allah memenangkan Rasulullah atau Rasulullah binasa karena dakwah. Abu Thalib juga pernah ditawari oleh para tinggi Quraisy dengan nukar Rasulullah dengan imarah ya kalau tidak salah tuh. Ya benar, Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, satu pemuda tampan yang menarik hati orang-orang Mekah, untuk ditukar dengan Rasulullah sehingga Imarah bisa jadi anak asuh Abu Thalib, sedangkan Rasulullah diserahkan kepada petinggi Quraisy untuk dibunuh. Abu Thalib marah karena bagaimana mungkin ia mau memberi makan, mengasuh anak orang lain,
Sedangkan keponakannya sendiri, anak asuhnya sendiri dibunuh oleh mereka. Maka ini tawaran yang konyol. Ya, menerima gangguan fisik dari para petinggi Quraisy, bahkan hampir dibunuh, andaikan tidak ditolong oleh Allah, baik melalui malaikatnya maupun melalui para sahabatnya. Abu Bakar pernah mencegah orang-orang ini ya, petinggi Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah, dilerai, sehingga sebenarnya orang-orang yang nekat untuk membunuh Rasulullah sebenarnya sudah ada. Namun Allah menjaga Rasulullah. Pernah Rasulullah marah kepada Abu Lahab yang terus-terusan menghalangi dakwah Rasulullah, sehingga Abu Lahab dicengkram oleh Rasulullah, dicengkram lehernya, dibentak, diguncang-guncang karena marah, dan diancam dengan azab Allah. Namun Abu Lahab tetap sombong karena Abu Lahab membangga-banggakan bahwa dia adalah orang yang paling banyak pendukungnya di kota Makkah. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan materi live dari materi 9. Sedikit kita bahas soalnya. Soal yang di rumah siapa dakwah Rasulullah dirapatkan untuk dicegah, maka di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian tuduhan yang disepakati para petinggi Quraisy adalah Rasulullah sebagai tukang sihir. Sebagaimana banyak orang Islam yang terputus hubungannya dengan orang-orang musyrik, baik anak dengan ayahnya, kakak dengan adiknya, dan budak dengan tuannya. Kemudian siapa yang membuntuti Rasulullah untuk didustakan, maka jawabannya adalah Abu Lahab, yang mana Abu Lahab nama lainnya adalah Abdul Uzza. Kemudian di mana An-Nadhr bin Haris mempelajari kisah-kisah orang Persia, maka jawabannya adalah di Hirah. Hirah itu setahu saya dekat Kuwait. Jadi dekat dengan sungai Tigris. Kemudian dengan apa An-Nadhr bin Haris tegah dakwah Islam, maka dengan selain dengan cerita, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan logika, dia juga mencegah dengan mengeluarkan budak, penyanyi, tukang hibur, dan hidangan-hidangan. Kemudian siapa yang diikat dan diasapi karena masuk Islam, itu adalah Utsman bin Affan. Siapa yang terpaksa mengucapkan kalimat kufur, itu adalah Amr bin Yasir. Yang syahid pertama ditusuk kemaluannya adalah Sumayyah bin Khayyat. Kemudian Abu Thalib meminta Rasulullah berhenti berdakwah, alasannya karena Abu Thalib dimarahi oleh para petinggi Quraisy. Kemudian siapa keluarga Nabi yang dicengkram, dibentak, dicengkram lehernya, dibentak, bahkan diguncangkan, diancam dengan azab Allah, maka ia adalah Abu Lahab atau Abdul Uzza. Mungkin saya sebenarnya ingin membuat satu soal lagi, yaitu siapa yang dibuang oleh ibunya sampai kulitnya bersisik, maka dia adalah Mus'ab bin Umair. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai pembahasan soalnya. Karena sudah lama, saya kira pertanyaannya di grup aja ya, via chat. Mudah-mudahan bisa segera saya sampaikan. Mohon maaf teman-teman hari ini tidak bisa tatap muka, melainkan saya sampaikan via screen share. Mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat. Dan jangan lupa mohon diisi diisi kuisnya. Karena saya lihat banyak teman-teman yang belum mengisi kuisnya,
sedikit sekali yang baru mengisi kuisnya. Baik, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.